Apa kata Nabi Muhammad? Afala uhib an akuna abdan syakura. Para ulama dari hadis ini menyimpulkan bahwa makam tertinggi, tempat teragung, derajat paling mulia yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba adalah ketika hamba tersebut mampu untuk menjadi seseorang yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang seperti itu, hamba-hamba yang selalu melihat Allah dari sisi-sisi yang membuatnya terus berterima kasih, terus bersyukur, terus memuji Allah atas limpahan karunia yang telah Allah SWT berikan dalam kehidupannya. Kalau kamu selama ini ngerasakan, alhamdulillah ya Allah, anugerahmu begitu besar. Afala uhib an akuna abdan syakura. Bagaimana caraku ya Allah agar aku bisa menjadi seorang hamba yang mengerti berterima kasih kepadamu. Kalau kamu bisa ngelihat hidupmu berlimpahan anugerah, kalau kamu bisa ngelihat hidupmu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang kurang hanya syukurnya dalam kehidupanmu, maka aku berikan kabar gembira teman-teman saudaraku sekalian, bahwa kamu adalah orang yang berpotensi untuk menjadi orang paling bahagia di dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Kamu adalah orang-orang yang sangat mungkin jadi orang yang hidupnya paling bahagia di dunia sampai di hari akhirat. Karena Allah tuh ternyata buat kehidupan manusia tuh gak ada yang gak diuji. Semua orang dengan perjuangannya masing-masing, dengan ujiannya masing-masing. Bisa jadi dia kaya, artinya ujiannya bukan dari sisi ekonomi, tapi dari sisi yang lain. Orang tuh gak ada yang bener hidupnya. Saya selalu bilang, bukan bener dalam artian ini ya, dalam artian menjalani kehidupan, tapi manusia itu tidak ada yang ideal. Tidak ada kehidupan siapapun yang ideal teman-teman. Yang pas semuanya tuh gak ada. Tahu kenapa? Karena Allah menciptakan dunia ini bukan untuk dunia. Kalau kamu dikasih kehidupan yang ideal, kapan ceritanya kamu kangen sama surga? Ini yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Padahal dunia ini tidak diciptakan untuk kesejatian, akan tetapi semua yang ada di dunia ini adalah fana, adalah sementara. Dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah, jadi enak ibadahnya, jadi enak ngerjain semuanya. Dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah, saatnya buat diam-diam berpahala, saatnya untuk dosa berguguran tanpa mengeluarkan energi yang berlebihan. Orang kalau lagi sakit bu, itu dosa berguguran dari dirinya, dia nggak ngapa-ngapain aja dosa berguguran. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah SWT penuhi kuota pahala orang-orang yang sabar tanpa batas, tanpa batas, bighairi hisab, nggak ada hisabnya, tanpa batas, nggak ada hitungannya. Bisa banyak banget, pahalanya banyak, dosa bergugurannya banyak. Yang kata Nabi Muhammad, lau araftum ma da'atallah alal ajdam latamannaitum an law kanu judama. Andai saja kalian tahu pahala apa yang Allah berikan kepada para penderita kusta, kalian akan berharap andai waktu hidup di dunia aku kena penyakit kusta. Kalau kamu tahu nilai pahalanya kayak apa. Makanya orang yang pandai bersyukur, lagi dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah. Lagi dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah. Selalu saja bisa menikmati segala keadaan. Alamat bahagia ada pada hati yang mampu mensyukuri segala keadaan. Alamat bahagia ada pada hati yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Karenanya Allah mengatakan tentang mereka,
Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para kekasih Allah la khaufun alaihim, gak punya rasa khawatir, tidak punya rasa ketakutan, tidak dijebak dalam rasa ketakutan, tidak terpenjara dalam kekhawatiran. Mereka hidup dalam damai, mereka hidup dalam kesejahteraan, mereka hidup dalam kesentosaan, mereka hidup dalam kebahagiaan karena mereka menikmati setiap momen yang datang dalam kehidupan. Hamba-hamba paling bahagia. La khauf, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir. Walahum yahzanun, dan mereka tidak punya huzn, tidak punya kesedihan dalam hidupnya. Nggak punya sedih, sedih aja nggak punya, apalagi stres, apalagi depresi, nggak ada. Bahagia terus-terusan. Ibu-ibu, saya kasih tahu, yang banyak menyiksa dirimu dalam kehidupan adalah rasa khawatir, rasa sakit. Makanya Allah ketika menyebutkan ujian-ujian di atas muka bumi ini, yang nomor satu Allah sebut adalah rasa khawatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yabluwannakum bisyai'in minal khauf." Disebut duluan sama Allah. Khauf duluan. Kenapa? Karena manusia ini ketakutannya terhadap sesuatu lebih menyiksa dia daripada sesuatu tersebut. Nah, Allah cerita, katanya Allah, ada hamba-hambaku yang aku amankan dari segala ketakutan. Siapa mereka ya Allah? Aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah. Hatinya tenang terus-terusan. Mau ada apa, nggak panikan. Guru saya Mbah Mun tuh, Kiai Haji Maimun Zubair suka bilang, orang mukmin nggak gampang gumunan. Orang mukmin gak gampang kagetan, orang mukmin gak gampang takutan. Sebab orang mukmin tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik, sehingga dia gak ngerti, dia gak masalah gitu kan. Dia nggak tahu, akan tetapi dia tenang hatinya. Kenapa? Karena dia tahu yang mengendalikan, tahu segala sesuatu. Teman-teman saya juga sekalian, belajar deh dari naik pesawat. Kamu kalau naik pesawat, kadang-kadang kalau naik pesawat nih ya, kalau pesawatnya lagi tenang-tenang aja gitu kan, sampai bisa tidur di pesawat. Saya paling gampang banget dah tidur di pesawat. Dan saya liatin orang-orang juga pada banyak pada tidur di pesawat. Apalagi kalau udah malam-malam pesawatnya gitu kan ya. Ya ampun, dibawa naik ke atas tuh pertama tuh udah kayak diindung-indung, ngantuk bener gitu. Kadang pesawatnya belum ini aja, belum mulai terbang bener gitu, kita udah ke alam mana tahu udah tuh. Ngantuk banget, enak banget. Ayo teman-teman saya sekalian, kamu bisa tenang sampai tidur naik pesawat, padahal kamu nggak kenal loh sama pilotnya. Ada nggak di sini yang kalau mau naik pesawat kenalan dulu sama pilotnya? Nggak ada. Segitu tenangnya gitu kan. Kenapa kamu sampai bisa tidur di atas pesawat padahal kamu gak kenal sama pilotnya? Padahal bisa jadi pilotnya lagi stres, aku pengen bunuh diri, tapi bunuh dirinya gak mau sendirian, dah sekalian nih semua penumpang saya ajak bunuh diri. Kan bisa aja begitu. Tapi kita tenang gitu. Dalam hidup kamu, yang pilotnya, yang tahu segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala, pilot kehidupan kita. Kenapa kamu segitu paniknya? Kenapa kamu segitu takutnya? Pilotnya Allah, Bu, gak usah takut sama apapun. Hidupmu udah diatur, hidupmu sedang dijalankan oleh yang mengerti segala sesuatu. Kamu yang tenang di dalam pesawat kehidupanmu, cukuplah dengan kamu berkata, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan seluruh kehidupanku, urusanku kepada Allah. Aku tahu Allah Maha mengetahui segala urusan yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya.
Di dunia ini semua ujian, semua musibah, semua perih, semua luka, semua galau, semua ketakutanmu, semua apapun yang kamu takutkan itu tidak akan terjadi di luar batas kemampuanmu, teman-teman. Gak usah khawatir itu. Gak usah khawatir. Jangan biarkan hidupmu disiksa oleh kekhawatiran. Jangan biarkan hidupmu disiksa oleh ketakutan. Jangan biarkan hari-harimu terpenjara dalam kegalauan. Jalanin hari-hari dengan penuh sukacita. Jalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Allah bakalan cinta kepada hamba-hambanya yang syakur. Sampai Allah SWT bilang, wa qalilun min ibadiyas syakur. Dikit, kata Allah, dikit. Hambaku yang pandai berterima kasih itu dikit banget. Kalau kita bisa jadi salah satunya, itu adalah sebuah tanda besar bahwa kamu adalah seorang yang pantas disayang, dicinta Allah Subhanahu. Jadi mulai sekarang, tiap kali kamu datang ngeluh-ngeluh apapun aja, coba tanya balik sama hati kamu. Coba tanya balik sama hati kamu. Tiap kali kamu ngerasa, nih kayaknya duit saya nih, dompet saya nih udah tipis banget ya. Ya ampun, kok hidup saya susah banget gitu. Balikin. Susah apa ya saya? Enggak kayaknya gak susah kok. Nih jangan-jangan nih bukan cuman dompet saya nih yang tipis nih. Nih kayaknya ada yang lebih tipis dari dompet, yaitu rasa syukur saya kepada Allah. Bu, kalau bisa dipersenin tuh ya, dari 100 yang gak enak palingan 2 bu, 98-nya enak. Dari yang gak enak yang gak nyampe 2% sebenarnya. Kenapa kok fokus kamu kepada yang 2%? Kenapa gak ke yang 98% yang banyak itu gitu? Allah bilang fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat-ingatlah kenikmatan-kenikmatan dari Allah, maka kamu akan menjadi seseorang yang beruntung, seseorang yang berbahagia, seseorang yang damai hidupnya, karena yang kamu lihat fokusmu selalu kepada ala Allah, pemberian-pemberian Allah, kenikmatan-kenikmatan dari Allah, kesenangan-kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan dalam yang gak senengnya itu juga tuh seneng sebenarnya. Di saat kamu lagi diomongin orang, di saat kamu lagi dijelek-jelekan orang, alhamdulillah ya Allah, ada orang banyak transfer pahala sama saya. Kamu syukuri, apa yang gak bisa disyukuri di atas muka bumi ini? Syukur, teman-teman saudariku sekalian, syukur. Itu yang membuat Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Lau futihat anil ghita makhtartu illal waqi'. Andai aku dibuka hijab sama Allah Subhanahu wa taala, bisa dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala berbagai macam hal, aku tidak akan memilih kecuali kenyataan, kecuali apa yang terjadi. Enggak akan aku pilih kecuali yang terjadi. Kenapa gitu wahai Sayyidina Ali? Andai aku dikasih pilihan nih, kata Sayyidina Ali, dalam hidup nih, kamu maunya apa, kamu maunya apa? Ya udah ya Allah, yang udah kau tentukan aja ya Allah. Kenapa gitu? Karena aku tahu yang Allah tentukan dalam hidupku adalah yang terbaik dalam hidupku ini. Gitu teman-teman. Kamu gak bisa milih, yang bisa milih buat kamu Allah. Sebab kamu gak tahu yang terbaik. Yang tahu yang terbaik bagimu adalah Allah. Ketika seorang hamba tidak tahu lagi bagaimana cara bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, maka berarti dia telah mencapai pada hakikat syukur yang sesungguhnya. Kata Nabi Muhammad ketika Sayyidina Abu Bakar bertanya mengenai hal ini, Nabi Muhammad bilang, ajzuka anis syukri syukru. Wahai Abu Bakar, ketidakmampuanmu, kamu merasa diri tidak mampu bersyukur, itu adalah hakikat syukur yang sesungguhnya. Kamu dalam hidupmu tuh harus terus-terusan bersyukur, gitu ya. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau saya tanya kenapa kita perlu bersyukur, yang pertama biar hati kita bahagia terus-terusan, gitu ya, gitu kan.
Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur? Karena kita tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan adalah yang terbaik. Kemudian yang ketiganya ini, kenapa kita perlu bersyukur dalam kehidupan? Teman-teman saudaraku sekalian, saya mulaikan. Yang pertama, biar kamu berbahagia. Yang kedua, karena kita paham bahwasanya apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Dan yang terakhirnya, kenapa? Ada banyak hal ya, tapi udah 3 aja lah biar gampang inget-ingetnya. Kenapa kita perlu bersyukur? Teman-teman saudaraku sekalian, la in syakartum, biar kamu ditambahin terus kenikmatannya. Ini penting, dengerin saya. Kamu kalau pengen sesuatu hal dari kenikmatan itu terus bertambah, apapun aja bentuknya, terutama dalam hal urusan ibadah, cobain buat syukurin sesuatu tersebut, pasti bakal ditambahin. Teman-teman sekalian, kenapa orang kaya kebanyakan makin kaya? Karena mereka mensyukuri kekayaannya, sehingga sama Allah terus-terusan ditambahin kekayaannya. Kenapa orang pinter makin pinter? Karena mereka memang menganggap nilainya yang perlu disyukuri adalah ilmu. Sehingga setiap kali mereka dapat ilmu, ya Allah senangnya. Terus dia syukurin, terus dia hargain ilmu tersebut, disyukurin terus gitu. Lama-lama tambah terus ilmunya. Kenapa ahli ibadah, ahli taat semakin juga tambah banyak taatnya? Kenapa orang soleh semakin soleh hari demi hari? Kan betul itu ya? Karena mereka mensyukuri kesolehannya, mensyukuri ibadahnya, sehingga sama Allah ditambahin. Dan kenapa ahli maksiat tambah hari tambah banyak maksiatnya? Karena mereka menghargai kesenangan maksiat tersebut. Mereka suka mensyukuri kesenangan maksiat tersebut. Habis pacaran seneng gitu kan, nah rasa seneng mereka, syukur mereka membuat Allah kemudian ngasih lagi tuh maksiat. Tambah lagi maksiatnya. Makanya kalau kamu ngerasa kok saya susah ya buat bangun tahajud, saya kasih tahu caranya. Kamu niatin mau bangun tahajud, kamu pasangin alarmnya dan lain sebagainya. Kamu bertaubat dari dosa-dosa kamu sepanjang hari tersebut, minta maaf dulu sama suami dan lain sebagainya sebelum tidur, gitu ya. Karena seringkali yang bikin kita nggak bangun adalah karena dosa-dosa kita di waktu siang, teman-teman. Tahajud itu undangan, hanya akan Allah bangunkan untuk mendatangi undangannya hamba-hamba yang sedang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah bikin kesalahan, Allah nggak bangunin. Kata Allah, nggak mau aku undang kamu. Orang kamu udah bikin salah kok kemarin. Sama aja ke ibu-ibu kan, kalau anak lagi bikin salah apa-apa kan kita malas ketemunya. Kan begitu. Allah juga suka kayak gitu tuh. Nah tuh, jadi kita taubatin dulu ini apa segala macem, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bangunin saya, baca akhir dari surat Al-Kahfi, akhirnya aja satu ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baca itu, kemudian habis selesai baca itu, selain sebelumnya baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nih ya, ilmu buat yang kepengen bangun malam. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Habis selesai itu, selain doa-doa yang lain-lainnya ya, kamu baca subhanallah 33 kali apa segala macam, itu tidak terkait dengan urusan bangun malam. Tapi yang terkait sama urusan bangun malam, baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali tadi? 21 kali tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tanpa didahului Bismillahirrahmanirrahim. Kalau didahuluin baca Bismillahirrahmanirrahim terus baru baca Bismillahirrahmanirrahim jadinya berapa? 22, itu maksud saya. Baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, habis itu baca ayat itu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian doa, ya Allah bangunkan saya pada waktu yang terbaik di sisimu ya Allah. Saya minta bangunkan saya jam 4. Niatin, kemudian kamu pukul bantal kamu 4 kali, kemudian kamu balik bantalnya, kamu tidur. Tuh teman-teman saya sekalian, kerjain itu. Kamu akan bangun. Biidznillah, kamu akan bangun.
Nah kalau bangun, paksa diri gitu ya, buat bangun, kemudian sholatlah. Kalau kamu bisa sholat, habis selesai sholat itu kamu sujud syukur. Ini poin penting. Kamu sujud syukur. Habis saya sujud syukur kamu doa, ya Allah makasih udah dibangunin malam ini, ya Allah makasih, ya Allah makasih. Ya Allah, dan terimalah di sisimu ya Allah, kabulkan hajat-hajatku ya Allah, dekatkan aku di sisimu, bangunkan lagi aku besok-besok ya Allah, makasih ya Allah. Besoknya kamu kerjain lagi yang kayak gitu, kamu bangun lagi, terus kayak begitu. La in syakartum la azidannakum, bakalan Allah terus-terusin kalau caramu kayak begitu.